Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah bimbingan dan konseling program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan memberikan layanan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba. Dan ini anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dewi Ayudiah Pitaloka dan dua partner saya yaitu Cantika Nanda Permata dan Virial Hanasa Fitri. Peredaran narkoba di kalangan remaja semakin parah. Sekitar 4,7% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.690 orang adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis dan maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba dan menimbulkan kecanduan pada pemakaiannya. Bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Berikut ini merupakan jenis dan golongan narkotika antara lain: narkotika golongan 1. Narkotika ini merupakan narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya yang sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh jenis narkoba golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Kemudian ada narkotika golongan 2. Narkotika ini juga memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, beta-metadol. Kemudian yang terakhir, narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan yang berbeda. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berikut ini beberapa alasan seseorang memakai narkoba. Pertama, untuk memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Kedua, ikut-ikutan teman atau solidaritas. Ketiga, mengikuti tren agar terlihat gaya. Dan keempat, karena merasa sudah dewasa dan hebat. Berikut ini ada ciri-ciri fisik penggunaan narkoba. Yang pertama itu berat badan menjadi turun drastis. Yang kedua, mata menjadi cekung dan merah, muka menjadi pucat, dan bibir menjadi kehitaman. Yang ketiga itu sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sakit perut aja. Yang keempat, tanda berbintik merah seperti bekas digigit nyamuk. Yang kelima, ada bekas luka sayatan. Yang keenam,
terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Yang ketujuh, mengeluarkan air mata yang sangat berlebihan. Dan yang kedelapan, mengeluarkan keringat yang sangat banyak dan yang sangat berlebihan. Yang kesembilan, kepala jadi sering sakit, pusing, nyeri, dan persendian pun jadi sering ngilu. Yang 10, menjadi suka tidur. Berikutnya ada ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, prestasi di sekolahnya atau di tempat kerjanya menjadi turun mendadak. Contohnya yang tadinya berprestasi menjadi biasa saja. Yang kedua, pola tidurnya berubah. Yang biasanya malam suka begadang jadi paginya susah dibangunin. Yang ketiga, selera makannya berkurang. Yang keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga karena takut ketahuan. Yang kelima, banyak mengurung diri di kamar dan menolak diajak makan. Yang keenam, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibanding dengan sebelumnya. Yang ketujuh, perubahan pada kelompok pertemanan. Jadi, jika diambil rata, usia sasaran pengguna narkoba itu ada di usia pelajar, yaitu kisaran umur 11 sampai umur 24 tahun. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari akan semakin rapuh karena digerogoti oleh zat-zat adiktif yang menghancurkan syaraf, sehingga pemuda tidak dapat berpikir jernih. Seharusnya pelajar senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Nih, di sini ada tips menghindari narkoba. Yang pertama itu mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Jadi rajin-rajinlah beribadah. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Contohnya makan makanan yang sehat, sering berolahraga, tidur dengan cukup. Yang ketiga, menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Di sini ada beberapa bahaya nih menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, bisa menyebabkan kecanduan. Yang kedua, bisa menyebabkan sakit. Yang ketiga, bisa menurunkan prestasi kamu. Yang keempat, gangguan psikologis. Yang kelima, jadi kehilangan akal sehat. Yang keenam, jadi kehilangan teman dan keluarga. Yang ketujuh, menjadi kehilangan pekerjaan. Yang terakhir, bahkan bisa kehilangan nyawa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi. Hal tersebut selaras dengan pasal 127 ayat 3 yang berbunyi, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu,
terdapat sanksi pengedar narkoba. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika. Dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu, untuk sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan yang terakhir, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan, dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan rapuh dari dalam, karena ketahanan nasional merosot. Sekian dari layanan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun sikap kami memohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.